Tuhan juga mau mengajak Anda bukan hanya berkaraoke di gereja. Tidak selalu ada musiknya. Tapi Tuhan mau mengajarkan pada kita untuk selalu mengakui iman di mulut kita. Itulah karaoke sesungguhnya. Tuhan ingin kita jadi amplifier atau pengeras suara janji-janjinya yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin di mulut kita keluar kata bimbang, ragu, atau mempertanyakan. Tanda kesehatan iman seseorang seringkali dapat dilihat langsung dari pengakuannya. Sama dengan kalau orang flu langsung bingung. Tidak bisa disembunyikan dari tenaga medis yang profesional, langsung bisa tahu tanpa diagnosa lebih lanjut orang itu sedang flu. Keluarga sendiri bisa merasakan, kamu lagi gak enak badan ya. Tanda bahwa kita betul-betul beriman pada Tuhan adalah pengakuan di mulut kita. Saya mau ajarkan agar kita semua mengambil komitmen menjadi penyambung lidah Allah sekalipun kita tidak berkhotbah di gereja. Khotbah kita yang lebih penting adalah dalam kehidupan sehari-hari. Orang kan lihat orang Kristen seperti apa, dan lebih berkuasa lagi jikalau pengakuan kita dilanjutkan dan juga dikonfirmasi dengan tindakan kita yang sepadan. Luar biasa. Bukan hanya gak jadi batu sandungan kalau melihat orang Kristen yang kata-katanya A tapi perbuatannya Z. Apalagi kalau perbuatannya juga ikut keseret pengakuannya. Luar biasa. Dunia akan berubah. Gak usah mengubah dunia. Dunia Anda saja akan diubah oleh Allah melalui dirimu. Saya mau ajak kita untuk melihat pengakuan seorang wanita yang bukan orang Yahudi, bukan dari bangsa Israel. Tempat dia berasal pun agak jauh di sebelah utara Palestina, yaitu Siro, Fenisia. Markus pasal yang ke-7 ayat 24, perempuan Siro Fenisia yang percaya kuasa kata-kata iman. Saya lanjutkan. Kebaktian pertama, saya bicara tentang apa? Yesus itu mauan. Nah, jangan salah sangka loh ya, kalau bilang cewek itu mauan, berarti dia gonta-ganti pacar, sama siapa saja mau. Tapi saya mau beritahu, Yesus itu lebih mauan daripada dari itu. Banyak orang salah paham, kalau beriman itu rasanya susah sama Tuhan, itu rasanya Tuhan itu adalah pihak yang tidak suka rela. Kalau kita nggak bayar harga gitu, rasanya Tuhan nggak mau memberkati kita. Salah, itu salah paham. Setan sudah dapat skor 1-0 sama Anda kalau Anda berpikir begitu. Kebaktian 2 saya sampaikan tentang iman harus GR. Nah, kebaktian ini saya ajarkan bagaimana kita punya disiplin tinggi mengucapkan firman. Kalau Anda mau jalan dalam mujizat, Anda mau mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat FKA, maka akuilah firman itu setiap saat. Renungkanlah. Maka perjalananmu akan beruntung, kata Tuhan pada Yosua. Perempuan Siro Fenisia yang percaya, Markus 7 ayat 24 sampai ayat 30 kita baca bersama-sama. Hanya 6-7 ayat. Perempuan Siro Fenisia, kita baca bersama-sama. Anda sudah temukan 1, 2, 3, kita baca dengan keras, termasuk di Makassar, Sidoarjo, Balikpapan, dan semua orang yang live streaming, dimanapun Anda berada. Mari kita baca firman itu. Mulai dari sekarang kita mengakui firman itu dengan mengucapkannya dengan keras. Telinga kita bisa dengar. Sebab iman timbul dari pendengaran. 1, 2, 3. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Katakan amin. Ayat 24 saya jelaskan ayat per ayat. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Tirus di sebelah utara Palestina, sekitar Lebanon situ. Wanita ini keturunan Yunani, Siro Fenisia, yang tinggal di daerah Arab. Jadi orang ini jauh sekali dari kebangunan rohani. Yang terjadi saat itu, Yesus kan hanya di Israel. Dia mengaku dia diutus hanya kepada domba sesat dari kalangan Israel.
Tuhan Yesus belum misionaris. Misinya adalah ke salib di Yerusalem. Lalu bangkit 2000 tahun lalu hari ini. Yesus belum keliling, belum ke Asia. Tuhan Yesus belum menjamah Korea. Siwon belum bertobat. Tuhan Yesus belum sampai ke Amerika. Tapi dia hanya di sana. Kenapa orang Tirus ini bisa mengerti apa yang terjadi? Pasti ada mulut yang membocorkannya. Kalau Anda mau bocor mulut, bocor yang begini gak apa-apa. Jangan gosip. Gosip itu memisahkan dua sahabat. Kalau kedengaran dari orang lain, sakit sekali. Jangan fitnah apalagi. Fitnah itu dusta. Kalau siapa berdusta, lihatlah. Like father, like son. Setan itu bapak dusta. Kalau Anda mau bocor mulut, saya mau bocor mulut. Bocorkan firman Tuhan. Pasti ada seseorang yang memberitahu dia. Waktu Yesus masuk ke sebuah rumah, dia gak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, ayat 24. Tapi kedatangannya gak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Ibu ini anaknya kerasukan roh jahat. Kemungkinan besar anak itu sakit jiwa. Tapi hati-hati loh ya, jangan kita membuat diagnosa. Yang penting kita mengakui firman Allah. Kalau kita lihat ada orang tertentu, apalagi anaknya punya kebutuhan khusus, jangan tuduh dan berkata dosa apa yang dilakukan oleh papa mamamu, nak. Jangan melihat anak kecil yang punya kebutuhan yang berbeda dari yang lain sebagai kutuk dari Tuhan. Saya ingin sekali membuat satu biografi yang belum saya bisa genapi hingga hari ini. Adalah membuat biografi seorang anak yang autis. Saya sudah ada targetnya. Dan saya sudah tahu orangnya. Saya ingin sekali membuat sebuah biografi tentang orang seperti ini untuk menguatkan keluarga-keluarga yang anaknya punya kebutuhan khusus. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ada anak-anak yang dianggap seperti kutuk, tetapi mereka punya bakat yang indah dari Tuhan. Ada yang bisa nyanyi segala, pintar sekali, ada pintar main musik, ada yang konslet di matematikanya. Pokoknya jangan gampang diagnosa. Anda bukan Allah, jangan duduk di tempat penghakiman. Tapi wanita ini jelas-jelas disebut di Alkitab bahwa dia punya anak kerasukan setan. Jadi saya rasa lebih dari itu. Mungkin udah ambil pisau segala, mau bunuh diri apa, nggak tahu. Pokoknya begitu. Ini adalah kasus yang tidak tersembuhkan. Sama parahnya dengan fisik, malah justru kena ke fisik juga. Karena jiwa seseorang pasti mempengaruhi tubuhnya. Kondisinya parah. Dan saya yakin anak-anak seperti itu masih bisa berubah. Tuhan bisa sambung kabelnya yang ada di otak yang tidak terhubung. Tuhan punya kuasa. Tapi wanita ini punya anak yang kerasukan roh jahat. Dan dia segera mendengar tentang dia. Iman timbul dari pendengaran. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang membocorkan. Wanita ini di sebelah utara Palestina, keluar dari wilayah Israel, Tirus dan Sidon seringkali disebut bersama. Yaitu di daerah atas Libanon sana. Tapi mereka kok bisa datang dari jauh ini, Mama? Pasti ada orang memberitahu apa yang Yesus lakukan. Mau tahu nggak kenapa ada orang-orang yang belum mengalami mujizat? Karena ada sebagian yang belum mengalami mujizat karena belum ada orang memberitahukan kepadanya apa yang Yesus bisa lakukan bagi keluarga mereka. Kan kasihan, kan sayang. Lain cerita dengan orang yang sudah kenal Yesus. Kalau dia harus tekun dan tabah. Tapi ada orang tertentu yang belum mendapatkan kesempatannya. Ada pepatah berkata, kenapa beritakan Yesus 2 kali kepada seseorang jikalau di dunia ini masih banyak orang yang belum mendengarkannya bahkan sekali. Ya oke lah, itu saya setuju. Tapi saya juga percaya kita juga harus memberitakan Yesus berkali-kali. Karena buktinya loh, ada orang yang hari ini ke gereja dulunya mundur tahun lalu, tapi ada orang memberitakan lagi dia kembali. Tuhan tetap cari domba yang tersesat, yang sudah statusnya domba bukan kambing. 1 ekor itu dicari lagi. Tapi juga ada orang di luar sana belum mengalami mujizat karena ada tetangganya yang bungkam mulut, tutup mulut, tidak bicara apa-apa tentang apa yang Yesus bisa lakukan. Sedih sekali. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan,
Lagu ini tinggi sekali. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Gak apa-apa, terus tetap tinggi. Salahku kok. Saya ulang lagi ya, supaya konsentrasi di bait itu. Tuhan, ini tugas kami, tugas Anda dan saya. Beri keberanian bagi kami. Keberanian itu campur antara ketaatan dan nekat. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Ada teman Anda yang terlibat narkoba dugem hingga hari ini. Anda berkata, masa mungkin dia bisa bertobat? Oh, buktinya Anda dulu dugem loh, sekarang bisa bertobat loh. Siapa yang bawa Anda dulu? Berarti ada yang bawa Anda. Kan Yesus gak muncul di depan pintu dan berkata, "Hello, ke gereja." Berarti orang itu punya kesempatan yang sama. Kalau Anda beriman sama Tuhan, kalau Anda mengaku iman di mulut Anda tidak akan lihat keadaan orang itu sekarang. Anda akan percaya Tuhan bisa mengubah. Anda tidak akan lihat dia keadaannya sekarang. Anda juga tidak mempertanyakan gimana caranya Tuhan mengubah. Seperti orang kusta itu seketika. Seperti efek istimewa, special effect saja. Anda tidak mempertanyakan gimana ya orang yang sudah semuanya kabel infus semuanya itu dibawa datang bisa sembuh. Kalau Anda besuk, bagaimana dia bisa pulih? Jangan tanya. Kalau Anda tahu caranya, Anda tidak perlu tanya sama Tuhan. Tuhan yang tahu. Anda hanya beriman. Dan beriman itu caranya sederhana adalah pertama-tama lewat perkataan. Lewat perkataan. Jangan ragu dan bimbang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih kesempatan yang sama buat semua orang. Dan kalau orang itu adalah orang yang Anda tidak kenal, wow, memang betul ketaatan. Ketaatan yang ekstra luar biasa. Tapi siapa tahu orang yang belum dapat kesempatan itu adalah orang-orang yang Anda kasihi, keluarga sendiri. Teman Anda, rekan sekantor. Anda lihat jubah agamanya, Anda sudah langsung terintimidasi. Udah takut. Nggak tentu loh. Nggak tentu. Hari-hari ini di Twitter saya, yang retweet saya, ketika saya bicara soal Yesus, apa yang dia sanggup lakukan, itu orang-orang yang pakai atribut-atribut khusus, yang retweet saya. Yesus membawa damai, di retweet saya kaget, saya lihat, kok orang yang begini yang retweet? Kalau saya lihat kondisinya, saya lihat pakaiannya, saya akan terintimidasi 10 langkah ke belakang. Tapi kalau saya beriman, saya akan menembus awan-awan. Saya akan menembus batas manusia. Jangan takut, ajak. Jangan takut. Saya nggak cuma bicara tentang FKA. Tapi Anda setiap hari dipanggil Tuhan sebagai penjala manusia. DNA Petrus ada di tubuhmu dan di tubuhku. Itu DNA Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Perempuan Sirofenisia ini pasti sudah mendengar. Kalau tidak gitu dia nggak traveling sejauh itu sampai ke Palestina. Dia nggak akan sampai ke di sini ke daerah tersebut. Memang kali ini di ayat 24 Yesus yang berangkat ke situ, pergi ke daerah Tirus. Tapi sebelum Yesus sampai di sana, berita itu sudah mencapai telinganya. Perempuan ini datang. Dia dari daerah sana, Sirofenisia. Siapa tahu dia traveling begitu lama untuk bertemu dengan Yesus di Tirus saat itu. Luar biasa. Ya, kita lihat sekarang ayat yang 26. 25 dulu, lanjutkan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Berarti wanita itu tahu Yesus adalah Tuhan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, nah kita bisa belajar dari iman perempuan ini. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab gak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Ini ayat 27. Kalau kita nggak paham hati Tuhan, kita akan kira Yesus itu kasar. Ini seperti sindiran. Dia berkata, biar anak kenyang dahulu. Wanita itu tahu Yesus orang Israel. Dia ngerti yang disebut anak adalah bangsa sendiri. Biar anak-anak kenyang dulu. Nggak patut ambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Dengan kata lain, lu dogi. Yesus sedang menguji iman wanita itu, jikalau bukan memancing iman wanita itu. Yesus punya mulut tidak dipakai untuk menghancurkan, kecuali kerajaan setan. Tapi dia pancing iman wanita ini. Dia berkata seperti ini loh. Bukan kamu, dan belum waktumu. Lalu Yesus bertanya, apa katamu? Bukankah dua hal ini adalah penghalang iman utama di dalam kita menerima mujizat dari Tuhan, apapun itu dalam pekerjaan kita, promosi, kesehatan, pernikahan, keluarga, keselamatan anggota keluarga kita, teman-teman kita. Selalu kalau orang lain ditolong, mungkin bukan saya. Selalu ada pikiran dalam diri kita, mungkin bukan aku. Atau mungkin aku tapi belum waktuku. Betul nggak? Tuhan juga berkata yang sama. Tidak baik mengambil roti bagi anak, dikasih ke anjing. Dengan kata lain, Tuhan memberi pesan singkat. Halo wanita, bukan kamu yang hari ini akan memperoleh mujizatku. Dan hari ini, apalagi saat ini, belum waktumu. Lalu Tuhan bertanya seolah-olah, apa katamu? Tuhan tidak titik. Tuhan bertanya. Iman itu ujiannya harus bisa lewat dua hal ini. Itulah sebabnya iman harus selalu diakui, karena kita perlu menguatkan iman sendiri. Iman timbul dari pendengaran. Mulut sendiri bisa kuatkan telinga sendiri. Karena itu hati-hati apa yang kau dengarkan. Keluhan tidak akan membawa Anda sehasta lebih maju di dalam janji-janji Tuhan. Ucapkan kata-kata ini. Tidak, akulah orangnya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Malah kalau perlu, nyanyikan imanmu seperti lagu ini. Kalau lain ditolong. Kalau biasanya kita, mungkin bukan saya. Tapi kita harus berkata, saya juga. Tangannya terbuka. Kok belum ada mujizat ya? Menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saya yakin orang-orang yang menciptakan lagu-lagu seperti ini mengalami pergumulan iman yang serius. Pergumulan hidup. Kenapa saya suka him-him hari ini? Mereka mengalami pergumulan serius dan mereka menang. Iman mereka lah kemenangan mereka. Surat Yohanes berkata, inilah kemenangan kita atas dunia, iman kita. Kalau kita kehilangan iman, kita sudah kehilangan perjuangan. Kalau sudah ada perjuangan, iblis sudah menang. Tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan pada diri sendiri, kalau perlu ngaca sambil penuh air mata di wajahnya. Kalau lain ditolong, si Aceng ditolong, si Meti ditolong naik pangkat, saya juga. Tangannya terbuka. Untuk keluarga Mantova terbuka. Untuk keluarga Sindoro juga terbuka. Menunggulah. Katakan pada diri sendiri, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Jangan sekedar nyanyi. Berimanlah ketika engkau menyanyi. Ketika engkau datang ke gereja, ketika saat teduh, berimanlah setiap kata-katamu. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, Yesus ajarkan. Kalau engkau berbicara, katakan apapun juga, percayalah perkataanmu itu terjadi. Jadi Tuhan Yesus suruh kita imani perkataan sendiri. Kalau perkataan itu, sumbernya adalah Alkitab dan firman Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ragukan. Jangan bimbang. Apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu menjadi milikmu. Supaya adik Anda sembuh. Dia yang sekarang diopname. Apa Tuhan janji? Apakah Tuhan janji anak Anda akan bebas dari pergaulan yang bebas? Pergaulan yang salah? Percayalah. Ucapkan iman terus. Ucapkan terus tiap hari. Apakah Anda di sini yang ada yang berdoa bergumul agar ayahnya yang belum mau ke gereja, yang sama sekali tidak simpatik dengan orang Kristen, malah kanan kiri melihat contoh buruk tentang kekristenan yang di koran segala, perdebatan, pertempuran antara gereja. Aduh, Anda mau bawa ke Tuhan malah justru begini gak karuan. Tenang, jangan lihat orang. Tuhan bekerja tanpa kulo nuwun manusia. Gereja bisa hancur-hancuran pun, puji Tuhan gereja kita gak begitu.
Tuhan bisa membypass itu langsung ke hati ayahmu. Kalau ada anaknya yang berdoa dan mengaku iman. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Menunggulah. Jangan tunggu bengong. Aku sedih duduk terdiri. Ambil taring mau bunuh diri. Menunggu itu. Menunggu dengan iman. Wait in faith. Waiting in faith. Menunggu itu dengan mengakui firman itu. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau Anda sendiri sang penderita, akui firman Tuhan. Ada satu buku lagi. Oh, doakan supaya saya punya lebih banyak waktu. Kalau bisa pinjamkan 24 jammu. Saya ingin bikin buku satu yang untuk pengakuan iman orang sakit. Firman-firman yang dicari sendiri. Pak Yusuf sudah kumpulkan tuh ayat-ayatnya ya Pak ya. Ayat-ayat orang sakit supaya bisa diakui. Jangan justru selalu meragukan, selalu mengeluh percuma. Loh, Anda nggak usah ngomong percuma aja, diam aja di tempat percuma kok sudah kok. Jangan tolong setan, jangan bantu keadaan. Kalau Anda mau maju keadaannya, masuki firman, injeksi firman. Waktu ambil perjamuan, memang betul kalau perjamuan kita nggak hati-hati, minyak urapan perjamuan segala kalau nggak hati-hati bisa dijadikan jimat kalau kita nggak punya kedewasaan. Tapi bisa jadi jomplang ke sebaliknya. Gereja-gereja tertentu yang menganggap remeh roti itu. Mama-mama, papa-papa jangan biasain loh ya. Kalau lagi perjamuan, Pak Yusuf sudah doakan. Lalu habis itu perjamuan dibawa gitu. Anaknya masih kecil-kecil main biar gak rame. Ini ambil perjamuan. Ambilin beberapa lagi. Alkitab bilang bisa mati loh. Baca itu di Korintus. Kalau sudah dalam hadirat Allah seperti itu melambangkan tubuh. Anda gak buat main-main. Jangan heran ada yang sakit mati prematur. Itu ada Alkitab, saya gak takut-takut dibaca sendiri surat Paulus. Gak ada mama yang gila membawa satu gelas kasihin baygon ke anaknya. Anda gak usah iman, minum baygon, really gone. Really bye-bye and gone. Mau tahu gak ketika Anda pegang itu dalam hadirat Allah. Dia berubah. Seperti racun punya khasiat. Ini punya khasiat menyembuhkan. Ini obat. Jangan diam-diam anaknya dikasih snack obat. Kremus antibiotik. Ada efek sampingnya. Itu ada efek sampingnya. Dia berubah jadi roti dan anggur biasa. Berubah. Ada khasiatnya. Nah karena kita pakai gini kita nggak percaya. Kita lebih percaya kalau minum obat. 3 kali sehari kali 5 hari. Pasti fluku pergi. Kalau Anda perjamuan kudus di gereja. Harusnya Anda percaya. Anda minum 1 bulan sekali. Tubuhmu akan sehat. Pernikahanmu akan sehat. Kalau Anda minum racun, tidak perlu iman kok. Apalagi kalau begini, Anda harus punya yakinan dulu bahwa itu ada khasiatnya. Itu ada khasiatnya. Malah justru banyak orang ketika minum itu, tidak beriman sama sekali. Lebih beriman sama racun. Kalau itu jangan minum, itu racun. Jangan minum. Minum pasti mati. No, itu iman. Aku percaya kalau minum racun itu aku mati. Tapi aku nggak percaya kalau minum perjamuan kudus itu bisa terjadi sesuatu perubahan dalam diriku. Dunia kedokteran masih eksperimentasi hingga hari ini. Semua obat-obatan masih dicoba. Ada yang sudah mantap masuk titik aman. Ada satu hal yang tidak perlu eksperimentasi. Sudah 2000 tahun terbeli. Tubuh dan darah Yesus tidak diragukan lagi. Amin Bapak Ibu. Saya ajak Anda untuk iman itu harus jelas. Banyak orang imani racun, tidak imani kuasa. Ucapkan dengan mulut Anda. Wanita ini luar biasa. Ditanya sama Tuhan. Dikasih statement pernyataan dulu. Bukan kamu. Dan belum waktumu. Lalu Tuhan seperti mengetipi dia dan berkata. Apa katamu? Lihat perkataannya dia menyembuhkan. Ayat 28. Tapi perempuan itu menjawab. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Benar bukan aku. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dia berkata seperti ini, betul Tuhan, memang bukan aku, engkau diutus kepada domba-domba sesat dari balang bangsa Israel. Ini di kitab Injil yang lain, di Matius 15, lebih ada kelengkapan itu ketika Yesus berbicara, aku diutus kepada yang sesat dari bangsa Israel, belum ke Lebanon, Tirus, Sidon, Yunani segala. Dia bilang, betul Tuhan, bukan aku. Betul. Memang belum waktuku.
Tapi aku tahu. Kan kau tanya padaku, apa kataku? Apa katamu? Tapi aku tahu. Kalau engkau mau, engkau bisa. Dan aku tahu engkau mau. Dan dikedipin kembali Tuhan Yesus. Ini orang yang pegang perjamuan sambil berkata, aku minum ini, kalau ini racun aku langsung mati. Kalau aku minum ini aku langsung sembuh. Ini orang waktu berdoa mesbah keluarga, Bapa di sorga, aku minta ayah kami, mungkin doa bagi ayah mertua, hampir minta jantungnya diberikan kekuatan. Percaya akan terjadi. Ketika datang ke tokonya, kelilit hutang kredit card contohnya, seperti gali lubang tutup lubang. Ya sudah minta maaf sama Tuhan, mau apa lagi, datang ke kantor toko, bekerja sebaik-baiknya, pleasing the customers atau menyenangkan, melayani pelanggan dengan sebaik mungkin. Tapi sisanya kan perlu pertolongan Tuhan agar semua ini dipercepat prosesnya. Datang ke dalam toko, tumpang tangan, bergandeng tangan suami istri. Masih toko pintunya ditutup, masih ada tulisannya celoset. Anda close tokonya agar Anda terbuka surganya. Berdoa, Tuhan Yesus, aku undang berkat-Mu. Aku mau dibentuk. Tolong kami keluar dari hutang ini. Kirimkan pelanggan agar income kami lebih untuk bisa mencicil lebih cepat keluar apa yang 3 tahun. Bisa kami selesaikan 1,5 tahun. Dalam nama Yesus, amin. Pas doa lah, datang ke toko doa nggak doa yang begitu, ya sepi. Dunia berkata ekonomi lagi lemah, Indonesia lagi lesu ekonominya. Lagi itu pengakuannya, jalan di tempat. Lagi itu pengakuannya, mau kemana? Itu namanya orang yang menolong keadaan ya begitu. Memang begitu memangnya, itu fakta membuktikan ekonomi lagi lesu. Tapi lebih lesu setelah Anda mengatakan lebih lesu. Kita punya kuasa mengubah, kita garam. Garami dengan kata-kata. Garami. Kenapa orang tumpang tangan tidak terjadi kuasa? Kalau Anda berdoa, karena ketika Anda tumpang tangan, pikiran Anda ke pendeta, mesti harus pendeta. Jangan. Tumpang tangan itu hanya sarana. Ketika kita taruh tangan kita itu, harapannya adalah terjadi suatu saluran. Ada sesuatu yang keluar. Tapi ingat loh ya, kita bukan sumbernya. Gelar kita PDT lah, apalah semuanya itu bukanlah sumbernya. Sumbernya adalah hubungan kita dengan Kristus. Karena itu saya sebelum tumpang tangan, saya ingatkan saya. Sebelum saya tumpang tangan, Yesus harus tumpang tangan pada aku. Aku harus pegangan tangan dengan tangan yang gak kelihatan. Sebelum ada sesuatu yang keluar, harus ada yang masuk. Karena itu sebelum saya tumpang tangan, saya berkata, Tuhan tingkap pintuku aku buka. Mengalirlah ke orang yang aku pegang ini Tuhan. Alirkan langsung dari tata Bapa. Karena itu ketika saya tumpang tangan, boom, kuasa Tuhan kena ke tubuh orang itu. Karena aku percaya tumpang tanganku akan berkhasiat. Karena imanku bukan pada tanganku. Imanku pada tangan yang gak kelihatan yang pegang aku. Sementara aku pegang tangan orang ini. Your faith moves mountain. But if your faith doesn't move. Kalau imanmu menggerakkan gunung. Memindahkan gunung. Tapi iman Anda kalau tidak bergerak. Tidak pernah di-exercise. Tidak pernah dipakai. Yang di-exercise ke gym hanya tubuhnya, raganya. Anda tidak latih imannya. Lewat perkataan. Lewat keyakinan. Jadilah a man of conviction. Orang yang penuh dengan keyakinan. Ini saya ajarkan sesuatu yang sifatnya rohani, Bapak Ibu. Kalau besi barbel bisa dipegang dan dirasa. Bisa diangkat, bisa kerasa beratnya. Tapi iman. Ini ternyata sama nyata. Hanya seringkali kita abaikan karena nggak kelihatan. Percaya. Ketika Anda buka Alkitab, percaya Tuhan akan berbicara. Ketika Anda terima sesuatu, percaya dengan segenap hati itu akan terjadi. Ini bukan imajinasi. Bukan hanya imajinasi. Imajinasi saya pun ikut-ikutan semuanya. Tapi dimulai dengan perkataan orang perempuan ini luar biasa. Dia berkata, ya Tuhan memang bukan aku. Memang belum waktuku. Tapi aku percaya. Aku makan remah-remahmu aja aku akan sembuh. Karena aku tahu engkau mau. Engkau bersedia. Engkau mampu. Dan aku tahu engkau mau menyembuhkan anakku. Wow, Tuhan berkata perkataanmu menyembuhkan. Lihat ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Jangan keluar kata-kata ragu dan bimbang lagi tahun ini. Sisa tahun ini cuma tinggal 8 bulan. Kalau selama 4 bulan ini kita mengeluh, meluluh.
Semua keluarnya kata-kata ragu. Mana bisa lah, mama udah coba. Papa udah. Selalu begitu. Saya tidak mau fakta yang saya alami sementara ini menggurui saya. Menentukan pengakuan mulut saya. Sampai kapanpun firman Tuhan yang akan mempengaruhi mulut saya. Supaya firman Tuhan yang saya dengar dengan telinga saya. Jangan pernah ubah pengakuanmu karena Anda belum mengalami sesuatu. Jangan pernah ubah pengakuan Anda hanya karena Anda belum menerima jawaban Allah. Terus akui dengan iman. Siang dan malam. Mulut ini harus penuh firman. Katakan sama, kalau Anda punya suami yang sangat-sangat abusive atau seorang suami yang kasar. Jangan bilang sama anaknya, papamu itu memang gitu, papamu itu memang tut. Ada sensornya. Buat apa? Anaknya tahu papanya kayak apa. Beritahu, kita percaya papa akan. Kita percaya nak, papa pasti akan berubah. Mama itu pertama, iya ma. Lama-lama anaknya sendiri meragukan, masa bisa papa berubah? Pasti bisa nak, pasti. Jangan serahkan imanmu ke setan lewat pengakuan. Itu kontrak. Jangan mau kontrak darah dengan iblis. Pengakuan kita akan membuat hidup kita berdarah-darah. Aku tahu suamiku belum berubah, masih kekerasan rumah tangga, anakku digebukin, pulang mabuk-mabukan, aku selingkuh segalanya. Ya sudah, nak, kita berdoa. Mama sama kamu berdoa sampai papa berubah. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang kaya itu dikatakan lebih mudah untuk onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Papamu sesusah itu mungkin, tapi kita percaya papa pasti berubah. Berdoa sama-sama, itu lebih berguna, membuat Anda lebih dekat kepada penggenapan. Amin. Nah, Anda juga bisa lakukan yang sama menjelang FKA ini. Anda bisa menjadi pewarta, the herald, pewarta Injil dengan cara nggak usah muluk-muluk. Anda jangan ngomong begini lah, ayo datang ke FKA. Aku tahu kalau datang ke FKA pasti sembuh. Jangan FKA-nya yang diangkat. FKA hanya sarana. Kalau Anda punya mobil itu hanya sarana ke tujuan. Tujuannya tetap adalah Yesus. Anda bisa bilang gini, aku begini-gini loh. Ada festival kuasa Allah hari Jumat dan Sabtu ini. Tapi apa? Memang bisa apa? Yesus bisa sembuhkan. Selalu pakai kata Yesus bisa. Yesus pasti bisa sembuhkan. Anda tidak usah berkata, firman Tuhan berkata di Matius pasal 5. Nggak perlu. Orang nggak ngerti sedalam itu. Anda cukup diinspirasi dengan firman. Anda ucapkan kata-kata sehari-hari. Papaku ini sudah nggak ada harapan. Dokter tidak angkat tangan. Yesus akan turun tangan. Waktu Anda ngomong begitu, Sirofenisia ini mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Tugas Anda hanya taat, menabur. Firman itu jatuh, tidak akan kembali sia-sia. Dia akan melakukan kehendak Allah dalam hati orang yang mendengarnya. Daripada berkata, dokter tidak angkat tangan, ya sudah kalau gitu, cepat cari peti mati. Beritahu Yesus bisa sembuhkan. Keluarganya hancur-hancuran, ayo datang ke festival kuasa Allah. Festival kuasa Allah ini tentang iman. Ayo. Saya ajak datang. Memang kelihatannya cuma kebaktian. Tapi semua orang datang beriman. Pasti ada sesuatu terjadi tuh. Ketika Yesus ditinggikan. Ayo. Tapi suamiku pasti gak mau. Ayo, kalau kamu mau suamimu mau, kamu yang harus mau dulu. Iya. Mau apa? Akui dulu. Suamiku pasti mau, Tuhan bisa mengubahkannya. Ngomong begitu. Nanti Anda lihat ya. Anda gak mempertaruhkan apa-apa loh. Kalau Anda ngomongnya begini lain cerita. Kalau ada orang kanker stadium 3 berkata, kamu pasti datang. Kalau gak datang, aku tanggung leherku. Kalau nggak sembuh, aku tanggung. Ayo, potongan jari dah. Nggak perlu begitu. Yang namanya percaya diri itu bukan iman. Percaya Yesus itu iman. Selalu ucapkan begitu. Saya suatu hari datang ke sebuah tempat, terjadi orang kerasukan setan. Tidak ada orang yang bisa lepaskan. Tidak ada yang lepaskan. Saya waktu dijemput untuk melepaskan orang itu, setelah 20-30 orang teriak-teriak, gak terjadi apa-apa, orang itu gak bisa keluar. Setan-setannya gak bisa keluar, itu setannya banyak. Masa seorang wanita berubah-ubah suara? Sebentar bilang, gak mau keluar, sebentar lagi gak mau keluar. Itu gak mungkin dia. Waktu dalam perjalanan saya ditanya, Ko Philip, ini anak muda, kami semua gak bisa keluarkan. Ko Philip bisa keluarkan kan? Pertanyaan menjebak, padahal dia gak bermaksud begitu. Saya berkata, Yesus bisa usir. Selalu balik ke Yesus. Anda hanya sarana. Kalau saya bilang, pasti bisa. Pede sekali. Itu anak-anak sekewa. Nggak usah. Yang namanya beriman itu tidak perlu Anda merasa beriman. Tidak perlu. Lemparkan kembali ke Yesus. Yesus tidak mengecewakan.
Anda tidak perlu janji-janji palsu, janji-janji mulut. Kalau nggak sembuh ya nanti lihat. Lihat ya, taruhan sama aku pasti sembuh. Nggak perlu begitu. Bukan berarti Anda takut memberi garansi. Enggak, memang nggak perlu memberi garansi. Yesus adalah garansi yang cukup. Beritahu sama orang itu, pasti ada perubahan. Yesus akan mengubah dia. Kamu percaya nggak? Kalau nggak percaya, ajak doa. Kita doa, minta iman sama Tuhan. Saya bilang waktu itu sama orang yang menjemput saya berkata, Yesus bisa keluarkan usir setan itu. Kok Philip bisa nggak? Yesus bisa usir setan. Ketika saya didatangi satu orang dan berkata, ini mamaku begini, tolong doakan. Nggak ada bisa sembuhkan. Pastor Philip bisa sembuhkan nggak? Saya bilang, oh, Yesus bisa sembuhkan. Just use your mouth to speak the truth. Miracles are God's doing, not yours. Hanya ucapkan kebenaran. Mujizat itu Allah yang bekerja, yang lakukan. Tidak ada satu orang bisa melakukannya. Saya tidak takut untuk meresikokan iman itu sama dengan resiko. Tetapi Allah mengajarkan kita, cukup kita itu percaya pada Yesus, segala sesuatu akan terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kalau Anda tidak bisa, kalau semuanya suami istri bertengkar soal hutang, gimana ini gini pekerjaan? Anda sumpek sekali. Anda sudah hatinya nggak keruan, pulang masih disikat istri. Gimana ini hancur rumah kita? Lihat gara-gara kamu, lihat itu investasi bodong. Tadi. Ya udah kalau kesalahan ya salah ya, tapi intinya kalau Anda akhirnya dalam sebuah masalah, baik itu kesalahan Anda atau bukan, lalu tiba-tiba istri itu hanya menuduh-nuduh Anda jangan marahi. Anda pegang tangan istri, jangan berkata, jangan janji-janji. Pasti, aku janji 1 tahun kita kembali semuanya normal semula. Nggak usah janji-janji. Pegang istri, ayo dukung aku. Aku percaya Yesus dengarkan doa kita. Yesus terus. Yesus dengarkan doa kita. Aku percaya Yesus bisa tolong kita. Yesus mana bisa? Yesus bisa, ayo kita doa. Ayo doa. Udah gitu aja. Nggak usah berjanji dari dirimu. Ucapkan saja imanmu. Yesus bisa, Yesus sanggup. Ayo kita berdoa. Jangan takut loh ya. Nanti di luar sana orang yang suka pakai nama Yesus itu nggak sama. Ada banyak orang nekan dengan orang Kristen karena suka ngomong Yesus tapi kelakuannya beda. Ini bukan nggak sama ini. Ini nggak sama. Itu yang suka ngomong-ngomong, oh Yesus berkati, tapi punya 2 istri. Ini adalah ekspresi sejujurnya ketika di dalam stres dan masalah. Aku nggak berani janji. Yesus bisa. Tapi kalau orang itu tidak kenal Tuhan, Anda harus kembalikan piutang seseorang kepada Anda dan dia tidak kenal Tuhan. Jangan pakai nama Yesus diseret-seret segala dan berkata, tenang, Yesus bisa ganti uang. Aku nggak mau Yesus ganti, kamu yang bayar hutangmu. Itu yang membuat banyak orang nggak bijaksana itu orang Kristen tuh. Pakai nama Yesus, jangan sembarangan. Tapi ketika Anda berkata sama orang itu, saya pasti bisa kan. Saya akan usaha ya Pak. Kasih saya keringanan, saya akan cicil terus, saya pasti bayar, saya nggak akan lari, saya garansi. Saya nggak bisa garansi dengan apa, Anda terima, Anda percaya atau nggak percaya, saya nggak akan lari Pak. Anda mau polisikan saya, penjarakan saya juga, saya pasti akan kembalikan, saya nggak bisa apa-apa. Mau penjarakan saya juga nggak bisa bayar sekarang. Tapi pulang ke rumah, pegang tangan istri, berkata, ayo kita doa, Yesus bisa tolong kita keluar from this mess, dari masalah ini. Yesus bisa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda bisa dekat mulut dengan Tuhan, Anda bisa dekat hidup dengan Tuhan. Dan orang yang dekat hidup dengan Tuhan melihat kuasa. Amin Bapak Ibu. Praktekkan ini mulai hari ini. Jadilah wanita Sirofenesia. Sehingga hingga suatu hari Anda dengar begini. Perkataanmu menyembuhkanmu. Wanita, karena perkataanmu itulah anakmu sembuh. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pergi ke kanan kiri. Ada satu orang tanya sama saya mau ajak orang ke FKA. Orangnya pakai tabung segala gimana? Saya sebagai pendeta, saya mau bicara dengan pengalaman saya, berkata, bawa datang. Nanti dia nggak perlu tabung itu. Udah banyak contohnya. Tapi saya harus mawas diri. Iman itu harus tetap senternya Yesus. Saya berkata, Yesus bisa sembuhkan orang itu. Tergantung family itu, beritahu dia, Yesus bisa sembuhkan. Nanti lihat, hati orang yang mendengar itu akan hidup. Amin Bapak Ibu. Saya akan ketemu dengan Anda di Festival Kuasa Allah. Datang 2 hari berturut-turut. Bawa jiwa. Yang dari Balikpapan, Makassar, kalau mau datang silahkan. Bahkan FKA Perdana di Surabaya yang datang dari Malaysia segala kok. Silahkan datang. Sidoarjo apalagi. Oh semua berbondong-bondong datang. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan.
Karena itu FKA tidak pernah saya sebut sebagai kebaktian kesembuhan ilahi. Mau tahu kenapa? Karena festival kuasa Allah bukan hanya memberkati orang yang sakit, tapi setiap orang yang imannya mau dibangun, yang imannya mau hidup, datanglah ke sana. Tuhan akan mengubah mayat menjadi pahlawan-pahlawan iman. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Oh Tuhan, sunat mulut kami dari semua faktor-faktor tidak penting di dalam percakapan kami. Ubah kami menjadi orang-orang yang tidak najis bibir, tapi yang bibirnya memuliakan Tuhan. Itulah buah bibir kami. Mulai hari ini kami praktekkan bukan hanya di FKA, tapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami belajar untuk mengatakan, Yesus bisa ubah mamaku, Yesus bisa bawa kita keluar dari masalah ini, Yesus bisa sembuhkan aku. Oh, meskipun aku tidak mengerti, Yesus pegang kendali di hidupku. Ketika doa Anda belum dijawab, Anda bisa berkata begitu. Ucapkan kata-kata yang benar. Aku akan membangkitkan sebuah generasi, kata Tuhan di perjanjian lama, orang-orang yang berkata benar di mulutnya. Oh, siapa yang akan membawa Tuhan turun dari langit, atau membawa dia diangkat dari tempat mati, dari jurang orang mati? Roma berkata, tidak perlu, firman itu ada di mulutmu. Yesus dekat padamu. Perkatakan iman seperti Siro Fenisia. Kemana-mana jangan gosip lagi. Jemaat Mawar Sharon adalah orang Kristen yang gak perlu gosip ke kanan kiri. Tahu gak ya pendeta ini begitu? Tahu gak, udah baca di koran gak ya? Anda bukanlah umatnya koran, ada umatnya Alkitab. Gak usah gosipin. Apa gunanya? Orang bisa baca koran sendiri, gak usah dibicarakan. Apalagi kalau menyangkut orang Kristen, gereja Tuhan. Aduh, sedih sekali. Satu bagian tubuh sakit, semua sakit. Gak peduli kalau itu bukan gereja kita, semua sakit. Kalau Anda mau bocorkan, bocorkan aja di luar sana yang koran tidak mau beritakan. Beritahu sama mereka apa yang Yesus lakukan di gerejamu, apa yang Yesus lakukan di FKA. Beritahu apa yang Yesus bisa lakukan nanti di sana hari Jumat dan Sabtu. Beritahu kanan kiri. Jadilah pewarta Injil, pewarta nama Yesus. Beritahu mereka. Nanti lihat apa yang kau tabur akan kau tuai. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan diri. Oh terima kasih Tuhan. Nyanyikan sebuah lagu. Come on, Edo. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Saat-Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika Ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika Ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari bawa pergumulanmu kepada Tuhan, lalu bawa pergumulan orang lain ke hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat-Ku
sebentar. Saya diingatkan Roh Kudus sebuah cerita. Berapa minggu lalu waktu saya berkhotbah di salah satu satelit Mawar Sharon. Setelah saya turun dari panggung, saya disambut oleh banyak orang yang minta didoakan. Karena ada waktu itu. Tidak ada ibadah berikutnya. Salah satu yang maju adalah seorang ibu dengan anaknya yang sudah cukup besar. Dan dia bawa paksa anak itu ke depan saya. Untung-untung dia nggak benci pendeta nanti kalau besar. Dia berkata, tolong doakan anak saya ini. Anak saya ini nakal sekali. Anak bandel, bodoh, bandel. Saya lihat, lalu saya minta sama Pak Joni. Saya minta sama beberapa orang yang ada di sana, atau ada orang di sana, saya beritahu, tolong anaknya dibawa pergi dulu. Tak ada gunanya saya tumbang tangan ke anak itu. Kalau atapnya, papa mamanya, begitu. Saya suruh anak itu diminggirin dulu, karena saya akan semprot orang tuanya. Saya beritahu, ibu diam. Dan sorry, saya harus kasar. Saya beritahu, ibu, selama ibu kutuki begitu, apapun berkat yang aku timpali dicuri oleh setan. Oleh perkataanmu. Ubah perkataan Anda. Lihat, saya doakan ibunya mamanya dulu. Ayo bilang sama saya, Tuhan Yesus terima kasih untuk anak yang manis. Dia liatin saya. Sebenarnya anak ini kan manis. Kira-kira begitu maksud saya. Waktu dia diciptakan. Dulu sebelum dirusak oleh setan. Anak ini kan manis. Ucapkan. Ciptaan Tuhan itu baik, kejadian pertama. Lalu Tuhan dia mulai ucapkan pengakuan itu. Agak ragu, tapi saya tuntun beliau. Tak lama sesudah itu, brak, rebah dalam kuasa Roh Kudus ibunya. Bagus, mamanya dulu. Mamanya suruh anaknya yang didoakan, mamanya yang rebah dulu. Lalu anaknya saya panggil, sini. Anaknya maju. Saya beritahu diam, Yesaya 43. Karena kamu berharga dan mulia di mataku. Dengan bahasa anak kecil yang dia bisa mengerti. Kamu tuh anak pintar. Kamu tuh cerdas. Kamu tuh pandai. Kamu tuh anak baik di dalam hatimu dan nurani yang baik. Belum saya selesai berbicara, brak, anaknya rebah. Anak itu rebah. Anaknya tadinya dipaksa maju. Ketika ibunya setelah rebah, anaknya maju sendiri, tidak perlu dipaksa. Lihat, saya beritahu, ketika pengakuan diubah, berubahlah kuasa di dalam diri anak itu. Dan ketika saya doakan anak itu rebah, setelah itu mereka berdua bangkit berdiri. Saya tahu perubahan telah terjadi. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada Anda, apa yang Anda akui dalam hidupmu? Apa yang Anda hujani? Apa yang Anda semproti dalam bisnismu? Berkat atau kutuk? Pilih sendiri di mulut Anda dan mulut saya. Percayalah firman, jangan fakta. Percayalah janji, jangan pakai emosi. Jangan lihat perasaan. Percayalah firman, yakinlah akan firman. Akui itu. Dan Anda akan dipakai oleh Tuhan sampai ke ujung bumi. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun pedang Roh-Mu Tuhan, firman-Mu, Roh Kudus-Mu. Ketika berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ingat ini, ketika kita percaya, itulah
Tuhan mau untuk saudara tidak memikir diri sendiri, tapi pikirkan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kalau engkau menolong seseorang, mujizat terjadi, dan engkau sendiri Tuhan akan campur tangan. Dia juga menjamahmu, menyembuhkan dari sakit penyakit, menolong apa menjadi masalahmu. Karena itu, belajar untuk dengan iman percaya bahwa di dalam engkau ada kuasa, di dalam engkau ada urapan, di dalam engkau ada iman yang teguh, yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan mau supaya saudara bekerjasama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, untuk menjaga banyak jiwa, khususnya dalam FK yang akan datang. Karena itu mulai sekarang berdoa untuk jiwa-jiwa, mulai dari keluarga sendiri, kerabat saudara, teman-teman yang lama, yang belum percaya kepada Tuhan, dan juga mungkin rekan dalam pekerjaan, dan dimanapun Roh Kudus gerakan, datangi mereka dan ajak mereka, untuk mereka dilawat Tuhan, mereka disembuhkan dari kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk visi untuk FKA tahun 25-26. Kami percaya Engkau berikan kami, yang terutama adalah kehadiran-Mu yang nyata di dalam FKA di Handpak. 2 hari berturut-turut berikan doa cerah dan urapi hamba-hamba-Mu, para pendoa, konselor, tim PAW, sound multimedia, keamanan, dan semua tugas khusus hamba-Mu. Ya Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Philip, biarlah urapan-Mu menyertai hamba-Mu. Mari arahkan tangan kanan kepada hambanya, biarlah urapan yang baru menyertai hamba-Mu, dan berkati bungkus keluarganya, Erin, Pak Jeremy Warren, dengan darah-Mu, bungkus keluarga-keluarga yang setiap pelayan-pelayan-Mu melayani Engkau, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Kuasa darah Yesus, segala roh jahat, kuasa gelap pada iblis pengudara yang coba mengacau untuk merintangi, kami patahkan kuasa-Mu, kami berdoa, keluar dari setiap hamba-Mu, dari setiap rumah-rumah hamba-Mu. Engkau kuduskan malaikat-Mu menyertai, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih, kami percaya, silakan Engkau benar-benar kuasa-Mu, sehingga terjadi banyak mujizat, pertobatan, kelepasan, persembahan pribadi dengan Engkau, kesembuhan, dan biarlah semua nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau dengar akan setiap problem yang dihadapi umat-Mu pada sore hari ini. Engkau berkati mereka, urapi mereka dengan roh hikmat dan marifat. Kalau sebentar kami pulang, kami yang penyertaan di selamat dan memasing damai sejahtera, kami serahkan hari yang datang dalam pemeliharaan penyertaan-Mu. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa yang mempunyai segala akal, akan memelihara hati dan pikiran-Mu, dan Tuhan Yesus Kristus, karya Tuhan yang tidak bersudahan, yang selalu baru, yang akan memimpin, menyertai, memberkati kita saudara, dan berkat jasmani, berkat roh ini berlimpah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin.